Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku Nazwa Falia dengan NIM 12320422700 akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Pemilihan Kepala Daerah dan Wakilnya, Gubernur dan Bupati. Pengertian pilkada. Pemilihan kepala daerah atau disebut pilkada adalah proses demokrasi di Indonesia yang memungkinkan warga untuk memilih langsung kepala daerah, gubernur, bupati atau wali kota, dan wakil kepala daerah seperti wakil gubernur, wakil bupati atau wakil wali kota melalui pemungutan suara. Proses pemilihan kepala daerah dan wakilnya. 1. Penetapan jadwal pemilihan, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan jadwal pemilihan kepala daerah. Jadwal ini mencangkup waktu untuk pendaftaran, kampanye, dan pemungutan suara. 2. Pendaftaran calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu calon kepala daerah atau gubernur, bupati atau wali kota dan wakilnya mendaftarkan melalui partai politik atau gabungan partai politik atau melalui jalur perseorangan atau mandiri. Untuk calon yang diusung oleh partai politik harus memenuhi syarat jumlah kursi di DPRD yang ditentukan. Sedangkan untuk calon perseorangan, mereka harus mengumpulkan dukungan masyarakat dalam bentuk KTP atau dokumen lain yang disyaratkan. 3. Verifikasi dan penetapan calon, yaitu setelah pendaftaran, KPU melakukan verifikasi terhadap syarat administratif dan kelengkapan dokumen calon. Jika lolos verifikasi, KPU akan menetapkan calon yang sah untuk bertarung dalam pilkada. 4. Kampanye pemilihan adalah calon yang sudah ditetapkan akan menjalani masa kampanye untuk mempromosikan diri, visi dan misi mereka kepada masyarakat. Kampanye dilakukan melalui berbagai saluran media, pertemuan tatap muka, debat publik, dan kegiatan lainnya. Kampanye ini dibatasi oleh waktu tertentu yang ditetapkan oleh KPU. 5. Pemungutan suara, yaitu pemungutan suara yang dilaksanakan pada hari yang telah ditetapkan oleh KPU. Warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilihan dapat menggunakan hak suara mereka di tempat pemungutan suara atau disebut TPS. Yang kedua, pemilih memilih pasangan calon kepala daerah dan wakilnya. Perhitungan suara adalah setelah pemungutan suara selesai, dilakukan perhitungan suara di TPS. Hasil penghitungan suara kemudian diumumkan di tingkat kecamatan, kabupaten atau kota, dan provinsi. 7. Penetapan hasil pemilihan, yaitu KPU akan menetapkan hasil pemilihan berdasarkan suara terbanyak. Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak akan ditetapkan sebagai pemenang. Yang kedua, apabila terdapat sengketa atau keberatan terhadap hasil pemilihan, maka dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi atau disebut MK untuk diselesaikan. 8. Pelantikan kepala daerah, yaitu pasangan calon yang terpilih akan dilantik oleh Presiden untuk gubernur atau oleh gubernur untuk bupati atau wali kota. Pelantikan biasanya dilakukan setelah proses perhitungan suara dan penetapan hasil pilkada selesai. 9. Masa jabatan. Kepala daerah yang terpilih akan memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat mencalonkan diri lagi dalam pilkada berikutnya dengan syarat tidak melanggar batas waktu yang ditentukan atau disebut 2 periode. Pemilihan serentak, yaitu pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada tahun yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk efisiensi administrasi dan pengurangan biaya. Maksud dari pemilihan serentak itu dalam konteks tersebut adalah bahwa Pemilihan serentak adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada tahun yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk efisiensi administrasi dan pengurangan biaya. Maksud dari pemilihan serentak itu adalah dalam konteks tersebut bahwa pemilihan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota diadakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia pada tahun yang telah ditentukan. Ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses administrasi pemilihan, serta mengurangi biaya yang terkait dengan penyelenggaraan pemilihan yang terpisah-pisah di berbagai daerah. Dengan melaksanakan pemilihan secara serentak, diharapkan proses pemilu menjadi lebih terorganisir dan menghemat sumber daya, baik dari segi anggaran maupun tenaga kerja. Jalur partai versus perseorangan.
Calon kepala daerah biasanya maju melalui partai politik atau jalur perseorangan atau disebut independen dengan syarat tertentu terkait dukungan masyarakat atau jumlah kursi partai di DPRD. Maksud dari ini adalah jalur partai. Calon kepala daerah yang maju melalui partai politik harus mendapatkan dukungan dari partai politik yang memiliki kursi di DPRD. Jumlah kursi ini menjadi salah satu syarat untuk mengajukan calon. Sedangkan jalur perseorangan atau independen, yaitu calon kepala daerah yang memilih jalur perseorangan tidak melalui partai politik, tetapi harus mengumpulkan dukungan dari masyarakat dalam bentuk tanda tangan atau dukungan lainnya. Jumlah dukungan masyarakat yang diperlukan ditentukan oleh aturan yang berlaku, misalnya persentase dari jumlah pemilih di daerah tersebut. Secara umum, kedua jalur ini memiliki persyaratan yang berbeda terkait dukungan dari partai politik atau masyarakat, tetapi keduanya memungkinkan calon untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Syarat calon kepala daerah dan wakilnya. Calon kepala daerah dan wakilnya harus memenuhi syarat tertentu antara lain: 1. Warga negara Indonesia, 2. Berusia minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati atau wali kota, 3. Mempunyai pendidikan minimal SMA atau sederajat, 4. Tidak pernah terlibat dalam tindak pidana yang diancam dengan hukuman 5 tahun atau lebih. Yang kelima, tidak pernah menjadi kepala daerah sebelumnya yang diberhentikan dengan tidak hormat atau tidak layak. Dan yang terakhir, mendapatkan dukungan yang cukup dari partai politik atau dari rakyat, yaitu untuk jalur perseorangan. Kesimpulan dari materi tentang proses pemilihan kepala daerah atau disebut pilkada di Indonesia adalah bahwa pemilihan ini dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, mulai dari penetapan jadwal oleh KPU, pendaftaran calon kepala daerah, verifikasi dokumen, kampanye hingga pemungutan suara dan perhitungan suara. Calon dapat maju melalui partai politik atau jalur perseorangan dengan memenuhi syarat tertentu. Hasil pemilihan ditentukan oleh suara terbanyak dan pasangan calon yang terpilih akan dilantik untuk menjabat selama 5 tahun. Proses ini dilakukan serentak untuk efisiensi dan penghematan biaya, serta mencakup mekanisme penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Konstitusi. Terima kasih, sekian hasil presentasi saya hari ini. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.